I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 20. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Selama 3 bulan ini, Wang Lin telah berhasil membentuk inti dingin ketiga. Dan kemudian dia mencoba untuk menggabungkan 3 inti dingin tersebut agar bisa mencapai setengah langkah menuju tahap formasi inti. Tetapi Wang Lin tidak mampu menahan kekuatan destruktif yang diciptakan oleh penggabungan inti dingin sehingga menyebabkan Wang Lin batuk darah dan tidak sadarkan diri. Momen tersebut dimanfaatkan oleh iblis Xuliguo untuk menyerang Wang Lin agar bisa terbebas. Namun ketika Xuliguo hendak menyentuh Wang Lin, tiba-tiba dia menjerit kesakitan karena sebelumnya Wang Lin telah menanamkan kesadaran ilahinya pada iblis tersebut. Sehingga iblis Xuliguo tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Wang Lin dan dia hanya bisa menunggu Wang Lin sadar dari pingsannya. Setelah 3 hari akhirnya Wang Lin tersadar dari pingsannya dan kemudian dia keluar gua untuk bertemu dengan Limuan. Wang Lin berjanji jika sudah mencapai tahap formasi inti, maka Wang Lin akan mengantar calon istrinya itu kembali ke sekte Luo He dengan selamat. Setelah mengobrol dengan Limuan, Wang Lin bergegas pergi ke lembah mayat yang kaya akan energi yin untuk mencoba menggabungkan ketiga inti dinginnya lagi. Saat ini Wang Lin telah sampai di lembah ke-14, lalu dia langsung berkultivasi dan bersumpah tidak akan meninggalkan lembah mayat sebelum ketiga inti dinginnya berhasil menyatu. 3 tahun telah berlalu, bencana di Hoven akhirnya teratasi. Negara kultivasi peringkat 4 telah mengirim 3 kultivator formasi jiwa dan mereka berhasil menjinakkan semua binatang api setelah berjuang selama 19 hari. Mereka memurnikan semua binatang api tersebut menjadi makhluk roh kualitas menengah lalu kembali ke negara mereka. Wang Lin sendiri kini masih berkultivasi untuk menggabungkan inti dingin dan tidak terasa 2 tahun telah berlalu. Akhirnya berkat teknik kenaikan dunia bawah, ketiga inti dingin berhasil digabungkan menjadi satu untuk membentuk inti prototipe. Namun warnanya bukan emas melainkan abu-abu penuh karena Wang Lin masih harus menyelesaikan langkah terakhir agar bisa membentuk inti emas dan melangkah ke ranah formasi inti. Pada langkah terakhir ini, Wang Lin membutuhkan lebih banyak energi spiritual dan bantuan pil Tianli untuk mengubah inti prototipe menjadi inti emas. Namun, tahap formasi inti tidak mudah untuk dicapai. Jika Wang Lin gagal, maka inti prototipe akan hancur dan dia harus memulai dari awal lagi. Oleh karena itu, saat ini Wang Lin hanya bisa mencapai ranah setengah langkah formasi inti. Meskipun dalam hal kultivasi Wang Lin hanya setengah langkah ke tahap formasi inti, tetapi metode kultivasi kenaikan dunia bawah miliknya telah mencapai penyelesaian. Sehingga Wang Lin bisa memunculkan api dunia bawah yang merupakan inti dari metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Alih-alih melepaskan panas, nyala api biru itu malah mengeluarkan energi dingin. Selain itu, karena di lembah mayat banyak sekali tulang binatang roh, maka Wang Lin memanfaatkannya untuk membuat tungku reaksi. Dan dengan bantuan api dunia bawah akhirnya Wang Lin berhasil membuat tungku reaksi peringkat 9 setelah beberapa kali gagal. Dengan begitu Wang Lin akan bisa menerapkan teknik pemurnian senjata dari kuil Dewa Perang yang telah lama ia pelajari. Setelah semua urusannya selesai, Wang Lin langsung terbang menuju ke kota Nandou untuk membeli tungku pemurnian pil. Sehingga Limuan dapat menyelesaikan pil Tianli yang dapat membantu Wang Lin menerobos ke ranah formasi inti. Setelah membayar 10 batu roh berkualitas rendah dan mendapatkan token untuk memasuki kota, Wang Lin yang saat ini mengenakan jubah hitam untuk menutupi kepalanya dengan cepat berjalan menuju paviliun pemurnian harta karun. Setelah sampai, Wang Lin langsung diperiksa oleh seseorang pekerja dari paviliun pemurnian harta karun menggunakan teknik khusus. Dan dia langsung terkejut karena tingkat kultivasi Wang Lin terus berubah antara formasi inti dan puncak pembentukan fondasi tahap akhir.
karena Wang Lin ingin membeli tungku pemurnia pil. Maka orang tersebut langsung mengantar Wang Lin pergi ke lantai 2, dan langsung bertemu dengan seorang pria parubaya yang akan membimbing Wang Lin memilih tungku pemurnian pil. Setelah melihat beberapa tungku pil dan Wang Lin terlihat tidak tertarik, maka pria parubaya tersebut langsung mengeluarkan tungku pil berwarna merah darah yang telah mencapai peringkat 5. Tungku pemurnian pil tersebut bernama Tungku Roh 100 Binatang yang dimurnikan dengan inti 99 makhluk roh berkualitas rendah dari lautan iblis. Jika seorang alkemis menggunakan Tungku Roh 100 Binatang untuk memurnikan pil, ada kemungkinan besar pil tersebut menyerap sebagian aura inti binatang sehingga akan meningkatkan kualitas pil. Wang Lin tertarik dengan Tungku Roh 100 Binatang tersebut, sehingga dia langsung menukarnya dengan kulit binatang roh naga kualitas sedang yang dia dapatkan sebelumnya. Dan kemudian bergegas pergi dari pavilion pemurnian harta karun. Ketika Wang Lin keluar, dia memperhatikan seorang pria bertopeng mengenakan jubah hitam yang bernama Wei San dan dia sedang memata-matai Wang Lin. Dan kemudian Wang Lin terbang menuju gerbang kota setelah menanamkan kesadaran ilahi pada Wei San. Wei San segera melapor pada seorang tetua dari sekte pertarungan jahat kalau Wang Lin memiliki Tungku Roh 100 Binatang dan sekarang telah pergi meninggalkan kota Nandou. Mengetahui Wang Lin memiliki harta karun, maka Wei San bersama 3 tetua sekte pertarungan jahat yang berada di tahap formasi inti langsung memburu Wang Lin. Setelah Wang Lin meninggalkan kota Nandou, dia langsung pergi ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi dan dengan cepat melarikan diri dari pengejaran para tetua serta murid-murid sekte pertarungan jahat. Salah satu dari 3 kultivator formasi inti terkejut. Dia mengeluarkan cermin kuno bersinar yang cahayanya menunjuk ke tanah tempat Wang Lin pergi. Tidak cukup di situ, kini mereka terus melancarkan serangan ke bawah tanah secara membabi buta, sehingga memaksa Wang Lin keluar dari dalam tanah dan bergegas terbang menjauh. Wang Lin sendiri juga langsung memancarkan kesadaran ilahi yang dia tanamkan pada Wei San sebelumnya, sehingga membuat pria bertopeng itu meledak, dan mengejutkan para murid sekte pertarungan jahat yang berada di dekatnya. Akibatnya, murid-murid dari sekte pertarungan jahat semuanya berhenti tidak berani mengejar Wang Lin lagi. Hanya 3 kultivator formasi inti yang tidak peduli dan mereka terus mengejar Wang Lin. Salah satu kultivator formasi inti meminta Wang Lin agar menyerahkan harta yang ia dapatkan dari pavilion pemurnian harta karun, jika tidak maka Wang Lin akan mati. Menghadapi ancaman tersebut, Wang Lin terus terbang melarikan diri, sehingga membuat kultivator formasi inti marah dan melemparkan pedang terbangnya ke arah Wang Lin. Tapi Wang Lin dapat menghindarinya, bahkan Wang Lin juga melancarkan serangan balik dengan pedang terbangnya yang secara kejam menembus dada kultivator formasi inti tersebut. Dalam pelarian itu, Wang Lin merasa kesulitan jika harus bertarung dengan 3 kultivator di tahap awal formasi inti. Namun dengan kekuatan Wang Lin saat ini, dia masih bisa melukai 3 kultivator formasi inti dengan kekuatan ekstrimnya, tetapi serangan tersebut tidak dapat membunuh mereka. Merasa Wang Lin bukan kultivator pembentukan fondasi biasa, mereka segera memberitahu ketua sekte pertarungan jahat dan meminta bala bantuan. Selama beberapa hari ini, Wang Lin terus terbang melarikan diri dan para kultivator formasi inti dari sekte pertarungan jahat juga masih mengejar. Baik Wang Lin maupun ketiga kultivator formasi inti sekte pertarungan jahat sudah mulai kelelahan karena selama pengejaran ini mereka saling jual beli serangan. Tetapi ketiga kultivator formasi inti tersebut tidak berani berhenti mengejar, karena jika mereka membiarkan Wang Lin lolos dan mencapai tahap formasi inti, maka mereka bertiga pasti akan mati. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Senin jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 20 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.